Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini materinya hukum tajwid ya. Karena asmaul huruf udah, alfabet huruf udah, makharijul huruf sudah, sifatul huruf sudah. Sekarang hukum tajwid. Tapi ada 2 sesi ya. Yang pertama ini masih yang gampang-gampang. Maksudnya gampang tuh, gampang diingat, nggak rumit tuh. Tapi kalau mau belajar sih semuanya gampang. Hukum tajwid. Yang pertama itu ada TBS. Ada yang tahu TBS? Tahu, buat beli susu. TBS itu ta'awud basmalah surat. Nah, ketika mau baca Quran kan yang pertama dibaca ta'awud basmalah, terus masuk ke apa tuh? Surat ya ayat pertama. Nah, itu ada caranya. Ada 4 cara. Yang pertama, yang 4 cara ini boleh semua ya. Nanti kalau di akhir ada yang nggak bolehnya. 4 cara ini boleh semua. Yang pertama itu dipotong semuanya. Ta'awud waqaf, kemudian basmalah waqaf, surat waqaf. Contohnya gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Qul huwallahu ahad. Waqaf. Yang pertama, namanya qat'ul jam'i, memutus semuanya, diwakafkan semua. Yang kedua, ta'awud basmalah diwasal, disambung ya. Tapi dari basmalah ke suratnya diwakaf, basmalahnya wakaf. Contohnya gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu yang kedua. Jadi ta'awud basmalahnya disambung. Yang ketiga, basmalah suratnya yang disambung. Ketika baca ta'awud waqaf, basmalah ke suratnya diwasal. Contohnya gini. A'udzu billahi maafin ya. Apa tadi? Ta'awud diwakaf, basmalah suratnya diwasal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang ketiga. Terakhir yang keempat, waslul jam'i, diwasal seluruhnya dari ta'awud sampai ayat terakhir, sampai ayat pertama. Ini lagi rada batuk. Waslul jam'i itu artinya apa, Bu Guru? Waslul jam'i itu diwasal seluruhnya, ta'awud basmalah diwasal. Terus basmalah suratnya juga diwasal. Diwasal itu disambung, nggak ada berhentinya. Temponya yang cepat biar nafasnya kuat. Nanti ya, Ibu tarik nafas dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu TBS ya. Jadi ada 4 cara. Ketika pertama kali mau baca dari ta'awud basmalah suratnya. Kalau disingkat jadi TBS. Lanjut yang kedua. Yang kedua namanya gunnah musyaddada. Bagus. Bagus Oci.
gampang banget. Setiap nun bertasydid atau mim bertasydid dibaca guna, ini tulisannya 3 harokat. Guna musyaddada. Setiap nun bertasydid atau mim bertasydid dibaca guna 3 harokat. Jadi ketika baca ini ditahan 3 harokat. Kalau di makharijul huruf ini adanya di pangkal tenggorokan, pangkal hidung, al-khaysyum tuh. Al-khaysyum kan guna ikhfa iqlab ismam. Nah, guna musyaddada ini termasuknya ke al-khaysyum. Jadi ketika baca masukin dulu ke pangkal hidung. Contohnya ya. Tulisannya juga. Innallaha, terus nah ini ada nun bertasydid. Bacanya jangan lupa ditahan 3 harokat. Innallaha gitu. Jangan asal lewat innallaha. Nah, kalau asal lewat berarti gunanya hilang. Ditahan dulu 3 harokat. Innallaha. Ini amma anggap aja ada lanjutannya ya. Amma yatasaalun. Tahan. Amma yatasaalun. Yang banyak gunanya tuh di surat pendek, surat An-Nas tuh. Banyak gunanya ya, banyak nun bertasydidnya. Qul a'udzu birabbin nas. Tahan 3 harokat. Malikin nas. Jangan sampai asal lewat qul a'udzu birabbin nas. Itu gunanya hilang, masukin dulu ke pangkal hidung. Yang ketiga, hukum al. Al itu alif lam ya. Alif lam dibagi menjadi berapa? Ibu minum dulu ya. Kok kalau Ini wadahnya bagus banget. kalau tawasul bacanya kalau binasnya pendek-pendek. Hukum al dibagi 2. Yang pertama, al-qomariyah. Al-qomariyah artinya jelas ya. Al-qomariyah gampangnya, biar gampang hafalnya, al yang dibaca. Al-qomariyah itu al yang dibaca. Jadi alnya itu kebaca ketika baca al-qomariyah. Hurufnya huruf-huruf al-qomariyah ada 14 ya. Ba, jim, ha, kho, ain, ghain, ba, fa, kho, ain, ghain, fa, kaf, fa, qaf, kaf, mim, fa, ha. Ada 14, benar enggak coba? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nah, ini huruf-huruf al-qomariyah. Al yang dibaca ya pengertiannya. Hurufnya ba, jim, ha, kho. Nah, ini disekat-sekat biar ngafalinya gampang. Ba, jim, ha, kho, ain, ghain, fa, kaf, mim, ha, ayat. Contohnya ini udah ke bawah banget, nulisnya rada-rada susah. Rada-rada. Alhamdu. Alhamdu. Nah, lamnya ini dibaca bukan alhamdu. Lamnya dibaca jelas. Alhamdulillah. Alha. Jangan mantul ya, karena lamnya bukan huruf qalqalah. Jangan alhamdu, itu nggak boleh. Alhamdulillah. Al
yang tidak dibaca. Alnya tidak dibaca. Nah, ada al tapi lamnya nggak kebaca. Hurufnya ada 14 juga. Ta, fa, da, za, ro, zai, sin, shin, so, do, 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 so, do, 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 lam, nun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah ini disikat-sikat biar gampang hafalinnya. Tafadala rozai sin shin shodot todo lam nun. Contohnya Ar-Rahmanu, Ar-Wa. Nah ini kan ada lam, alif, lam. Tapi lamnya nggak dibaca karena al-hamzah itu al yang tidak dibaca. Hurufnya ro, ro kan ada di sini. Ro. Kalau tadi yang ini ha, ada di sini ha. Ro ada di sini. Jadi bacanya bukan al-Rahman, lamnya lebur. Ar-Rahman langsung ke ro ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini panjang ya. Kalau nama lain al-syamsiyah itu idgham syamsiyah. Nama lain al-qamariyah idhar qamariyah. Barangkali nanti ketemu dosen yang lain ada nyebut idgham syamsiyah itu berarti al-syamsiyah. Ada yang nyebut idhar qamariyah berarti al-qamariyah. Itu nama lainnya. Terus apa lagi? Ini yang ketiga. Yang keempat. Hukum lafaz Allah. Barangkali ibu jelasinnya terlalu cepat, videonya diulang-ulang aja gitu biar paham. Ini dihapus dulu ya. Kalau mau ditulis berarti dipause videonya. Hukum lafaz Allah ada dua juga. Yang pertama, lafaz Allah taglib. Oh, kok taglib Bu? Biasanya tafhim, tarkik. Kalau di PPTQ ilmunya di upgrade. Jadi namanya berubah. Jadi taglib. Taglib ini dulunya tafhim. Sama aja lafaz Allah taglib sama dengan lafaz Allah tafhim. Pengertiannya, sebelum lafaz Allah berharokat fathah atau dhamma. Kayak tafhim sama. Sebelum lafaz Allah berharokat fathah atau dhamma. Nah, cara bacanya itu cenderung o. Cenderung o, tapi enggak o banget. Contohnya huwallah. Nah ini yang dilihat itu bukan harokat di lafaz Allahnya ya, harokat sebelum lafaz Allahnya. Ini kan huruf wawu sebelumnya fathah nih, wa-nya berharokat fathah. Nah ini namanya lafaz Allah taglib. Cara bacanya cenderung o. Qul huwallah, bukan qul huwallah, pakai o. Qul huwallah. Terus yang kedua, lafaz Allah takhfif. Takhfif ini dulu namanya tarkik. Kalau di PPTQ namanya takhfif, sama aja kayak tarkik. Kalau yang dulu pernah belajar tarkik, pengertiannya sama kayak tarkik, beda nama aja. Pengertiannya
sebelum lafaz Allah berharokat kasroh. Kasroh itu yang di bawah ya. Sebelum lafaz Allah berharokat kasroh. Cara bacanya pakai A. Pakai A kalau yang tashdid ya. Contohnya Bismillah. Bismillah tuh. Harokat harokat. Ini lafaz Allahnya. Yang dilihat itu bukan harokat lafaz Allahnya, tapi sebelumnya, sebelum lafaz Allahnya itu huruf mim. Mimnya berharokat kasroh. Mimnya berharokat kasroh ya. Nah cara bacanya pakai A. Bismillah, bukan Bismillah. Kalau yang pakai O itu yang ini. Kalau di ininya pakai fathah atau doma. Kalau pakainya kasroh, pakai A bacanya. Bismillah. Gampang ya. Ini materinya emang yang masih gampang-gampang. Pertemuan selanjutnya insya Allah gampang juga. 4, satu lagi 5 ya. Mudah-mudahan nggak ngebul ya. Nanti kalau ujian tulisnya online ya. Kalau online mah pilihan ganda ya. Kalau offline kan esai itu. Kalau barangkali pas ujian nggak online, jawabnya harus yang lengkap ya. Lafaz Allah takhfif, jangan lafaz Allahnya aja. Lafaz Allah taglib, jangan lafaz Allahnya aja. Ini masih yang gampang juga. Yang kelima, hukum ro. Hukum ro dibagi berapa hukum ro? Dibagi 3. Bagi 3. Yang pertama, ro tafhim. Ro tafhim itu ro yang dibaca tebal. Ro tafhim itu ciri-cirinya ya. Mana penghapusnya? Banyak. Ya, sulit. Rotafim ini ciri-cirinya banyak ya, di buku tuh banyak, tapi yang ibu jelasin di sini yang sering muncul di soal aja ya, biar ngafalinya gampang. Barangkali mau lebih jelas lagi, mau lebih terperinci, silakan buka bukunya yang di PDF itu hukum ro itu ciri-ciri rotafim banyak ya. Kalau ibu nih jelasin yang sering muncul di soal. Hukum rotafim, hukum ro, rotafim, ro fathah tain ya. Yang termasuk rotafim ketika ada rodoma tain, terus rosukun sebelumnya fathah atau doma. Ini yang sering muncul. Rotafim itu ketika ro berharokat fathah atau fathah tain, doma atau doma tain. Terus kalau ro-nya sukun, yang dilihat itu harokat sebelumnya fathah atau doma. Nah ini namanya rotafim. Kalau rotafim ini cara bacanya tebal, agak cadel sedikit tapi nggak cadel banget ya. Roron, bukan roron. Nah gitu. R-nya tuh jangan kayak yang baru belajar huruf R jadi roron gitu. Roron, rurun, roron, rurun. Contohnya ruziqna, ro-nya berharokat doma ya. Ruziqna, ro-nya berharokat doma. Terus yang kedua itu ro tarkik. Nah ini kenapa lafaz Allah pakainya taglib dan takhfif, karena untuk membedakan dengan hukum ro. Ro pakainya takhfif, tarkik. Lafaz Allahnya pakai taglib,
takhfif ya. Rotatif juga ciri-cirinya banyak di buku yang PDF tuh. Silakan dibaca barangkali mau lebih jelasnya. Kalau ibu di sini yang sering muncul di soal aja. Ro kasrotain. Ro sukun sebelumnya berharokat kasroh. Kalau rotatif cara bacanya tipis. Tipis tuh berarti nggak dicadel-cadelin sedikit gitu. Ririn biasa, jangan ririn langsung senyum. Ririn. Nah kalau ro sukun yang dilihat itu harokat sebelumnya berharokat kasroh, berarti ro tarkik. Contohnya di sini. Bisa sih tulisannya. Rizqan, ro-nya berharokat kasron. Kan ada nih ro kasron mana ini? Rizqan. Nah, bacanya tipis, jangan ri. Langsung senyum aja. Rizqan. Kalau ini kan agak sadar sedikit bukan ru. Ruziqna. Jangan dibaca ruziqna. Kalau ru berarti ro-nya tipis. Kalau takfif itu tebal. Ruziqna. Nah, ini rizqan tipis. Yang ketiga, ro jawazul wajhain. Apa tuh jawazul wajhain? Baru tahu ya? Mungkin ada yang sudah tahu atau ada juga yang belum tahu. Kalau ibu dulu belum tahu pas masuk IAIN, baru tahu di PPTQ ada ro jawazul wajhain. Ro jawazul wajhain itu ro yang punya dua wajah. Maksudnya ro-nya itu boleh dibaca takhim, boleh juga dibaca tarkik. Jadi terserah mau baca takhim boleh, mau baca tarkik juga boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu ro sukun sebelumnya berharokat kasroh bertemu dengan huruf isti'la. Caranya ini ya. Ro sukun sebelumnya berharokat kasroh bertemu huruf isti'la. Ibu minum dulu ya. Kalau ro sukun sebelumnya berharokat kasroh kan harusnya tarkik nih. Ro sukun sebelumnya kasroh harusnya tarkik. Tapi ketika dia bertemu dengan huruf isti'la, nah ini jadinya boleh tarkik, boleh tarkik. Huruf isti'la itu apa? Ingat nggak teman kemarin? Isti'la. Huruf isti'la khusadul timqid. Huruf isti'la itu khusadul timqid. Nah ini huruf isti'la. Huruf-huruf yang harus monyong. Contohnya kullu firqin. Banyak kullu firqin. Ini ro sukunnya nih. Ro sukun sebelumnya berharokat kasrah bertemu huruf isti'la. Huruf isti'lanya huruf qaf. Qaf kan ada di sini. Khusadul timqid ada qafnya. Nah ini boleh dibaca tarkik, boleh dibaca takhim. Ibu minum lagi. Kalau yang tarkik cara bacanya gini. Kullu firqin. Senyum dulu orangnya. Fir langsung. Tapi qafnya tetap monyong ting gitu. Kullu firqin. Yang tarkik. Kalau yang takhim firnya langsung monyong. Kullu fir monyongin. Kullu firqin. Jadi ketika bunyi qaf bibirnya udah monyong. Kullu firqin. Nah itu takhim. Kalau yang tarkik kullu firqin. Nah itu boleh dua-duanya, terserah mau pakai yang mana. Namanya ro jawazul wajhain. Pertemuan hari ini 5 aja dulu ya materinya. Pertemuan kedepannya insya Allah 4 materi. Ada nun sukun dan tanwin, mim sukun, hukum idgham dan
absen 1 sampai setengahnya. Katanya kan ada yang belum. Kenapa nggak ibu jawab? Karena VN-nya tuh udah nggak bisa di-download sama ibunya. Mungkin karena terlalu lama ya. Sebenarnya ibu tuh ngecekin, yang belum udah dicekin, tapi ternyata udah nggak bisa di-download. Jadi untuk pertemuan ke-8 ini, yang absen 1 sampai setengahnya yang merasa belum dikoreksi sama ibu, silahkan kirim lagi VN-nya ya. Kalau yang absen setengah sampai akhir udah ibu downloadin semua, insya Allah nanti ibu koreksi. Ada yang udah, ada yang belum ya. Ya maklumlah ibu-ibu, jadi ngoreksinya seluangnya waktu ibu aja gitu. Yang penting kan akhirnya dikoreksi gitu ya. Jadi tugasnya untuk pertemuan ke-8 ini, yang merasa belum ibu koreksi surat Al-Insyirahnya, silakan kirim ulang karena yang kemarinnya udah nggak bisa di-download. Jadi pelung-pelung aja, muter-muter aja, loading aja. Kalau yang baru dikirim kan di-download, bisa di-download. Kalau yang kemarin-kemarin udah nggak bisa di-download. Gitu. Sekian saja pertemuan kita hari ini.